Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sintabela dengan NIM 25023110020. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis persamaan dan perbedaan ekonomi Islam Ibnu Taimiyah dan pandangan ekonomi klasik Adam Smith. Sebelum saya menjelaskan analisis, di sini saya akan memaparkan apa itu ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam merupakan seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Sistem ini tidak hanya berfokus pada produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi juga menekankan moralitas, keadilan, serta tanggung jawab spiritual. Setiap aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah, sehingga harus sesuai dengan nilai halal, kejujuran, dan keadilan. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengejar keuntungan maksimal. Ekonomi Islam ini bertujuan mewujudkan kesejahteraan merata atau yang disebut dengan falah. Prinsip larangan riba, penghapusan grahar dan maisir, kewajiban zakat, serta perdagangan yang adil menjadi fondasi utamanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis persamaan dan perbedaan tersebut. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah dan pemikiran ekonomi klasik Adam Smith. Yang pertama yaitu landasan filosofil. Ibnu Taimiyah itu berpijak pada wahyu, Al-Quran dan hadis, dan prinsip syariah. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ekonomi bagian dari moral dan ibadah sosial. Adam Smith berpijak pada hukum alam dan rasionalitas manusia. Tujuan ekonomi adalah efisiensi dan kemakmuran material, diatur oleh invisible hand tanpa intervensi moral agama. Yang kedua yaitu konsep tentang manusia. Ibnu Taimiyah itu menganggap manusia adalah khalifah Allah, bertanggung jawab sosial dan spiritual. Ekonomi tidak lepas dari nilai haram, halal, dan keadilan. Kemudian Adam Smith itu menganggap manusia adalah makhluk rasionalitas yang mengejar kepentingan pribadi, namun secara alami menghasilkan manfaat sosial. Yang ketiga yaitu peran pemerintah. Perbedaannya, Ibnu Taimiyah itu pemikirannya pemerintah mengawasi pasar melalui sistem hizbah, menindak penimbunan dan ketidakadilan harga. Adam Smith menganggap pemerintah berperan minimal menjaga keamanan hukum dan fasilitas publik. Intervensinya dianggap melalui efisiensi pasar. Kemudian yang keempat yaitu perbedaan kepemilikan harta dan distribusi. Ibnu Taimiyah menganggap kepemilikan bersifat dari Allah, dibatasi oleh zakat, infak, sedekah, dan larangan riba. Tujuannya mencegah kesenjangan sosial dan mewujudkan keadilan. Kemudian Adam Smith, kepemilikan pribadi adalah hak mutlak yang mendorong kebebasan dan efisiensi ekonomi. Distribusi diserahkan pada mekanisme pasar. Kemudian persamaan pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah dan pemikiran ekonomi klasik Adam Smith. Meskipun berasal dari latar belakang budaya dan zaman yang sangat berbeda, tetapi Ibnu Taimiyah dan Adam Smith memiliki sejumlah kesamaan mendasar dalam cara pandang terhadap pasar, moralitas, dan tujuan ekonomi masyarakat. Keduanya melihat bahwa ekonomi bukan hanya persoalan teknis produksi dan konsumsi, tetapi juga bagian dari sistem moral dan sosial yang harus menjamin keadilan serta kesejahteraan bersama. Yang pertama yaitu pengakuan terhadap mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah dalam menjelaskan bahwa harga terbentuk secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Ia menolak intervensi harga oleh pemerintah kecuali jika terjadi praktik kecurangan seperti penimbunan. Kemudian Adam Smith juga menegaskan bahwa harga terbentuk melalui mekanisme pasar alami, yaitu invisible hand, tanpa campur tangan pemerintah. Persamaannya yaitu keduanya sama-sama percaya pada mekanisme pasar
alami di mana campur tangan berlebihan justru dapat mengganggu keseimbangan ekonomi. Prinsip pasar bebas dan efisiensi ekonomi dari Adam Smith menjadi dasar bagi ekonomi global modern, termasuk kapitalisme dan perdagangan internasional. Namun krisis keuangan global dan ketimpangan sosial telah menunjukkan perlunya keseimbangan antara kebebasan pasar dan nilai moral. Dengan hal yang sebenarnya telah diajarkan oleh Ibnu Taimiyah dengan menggabungkan nilai keadilan sosial Islam dan efisiensi pasar klasik modern. Model ekonomi yang dihasilkan akan lebih etis dan berkeadilan sosial. Yang pertama, Ibnu Taimiyah itu mengutamakan keadilan melalui hizbah, zakat, larangan riba, dan pengawasan harga adil. Yang kedua, Adam Smith menekankan pasar bebas dengan peran pemerintah minimal seperti menjaga hukum, keamanan, dan fasilitas publik. Relevansi modernnya yaitu integrasi kedua dapat menciptakan ekonomi beretika dengan cara menggabungkan efisiensi pasar dengan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Kesimpulannya yaitu pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dan Adam Smith ini mempresentasikan dua paradigma yang berbeda. Ekonomi berbasis moral spiritual dan ekonomi berbasis rasional pasar. Ibnu Taimiyah itu melalui pendekatan Islam menegaskan bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus tunduk pada nilai moral, keadilan, dan hukum syariah. Ia memandang pemerintah sebagai pengawas yang aktif, menjaga kejujuran pasar, mencegah riba, monopoli, dan ketimpangan ekonomi. Tujuan akhirnya adalah falah, kesejahteraan yang menyatukan aspek dunia dan akhirat. Adam Smith menempatkan kebebasan individu dan efisiensi pasar sebagai pilar utama perekonomian melalui prinsip invisible hand. Ia percaya bahwa mekanisme pasar yang bebas dapat menghasilkan keseimbangan alami dan kemakmuran masyarakat asalkan dilandaskan moral simpati dan keadilan hukum. Meskipun berbeda dengan landasan filosofi, yang pertama berpusat pada Tuhan, yang kedua berpusat pada manusia. Tetapi keduanya memiliki titik temu penting. Ekonomi tidak dapat berjalan tanpa moralitas dan keadilan. Dalam konteks modern, penggabungan antara prinsip keadilan sosial Islam dan efisiensi pasar klasik dapat menghadirkan sistem ekonomi yang etis, stabil, dan berkelanjutan. Yang pertama, Ibnu Taimiyah, ekonomi berlandaskan moral dan keadilan syariah. Yang kedua, Adam Smith, ekonomi berlandaskan kebebasan individu dan efisiensi pasar. Titik temu keduanya menempatkan keadilan dan moralitas sebagai pilar kesejahteraan masyarakat. Relevansinya modern yaitu integrasi pemikiran keduanya dapat membentuk sistem ekonomi yang efisien, adil, dan beretika sosial. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi ini dapat memberikan pemahaman serta manfaat. Apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.